Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang dua istana tempat tinggal budak angon atau Satrio Piningit setelah menjabat sang khalifah. Bahasan mengenai dua istana ini pernah sedikit saya ulas di konten yang sebelumnya, dan sebenarnya untuk konten yang sekarang membahas tentang dua istana dan di mana tempatnya merupakan ada di dua lempeng benua yang berbeda, yang satu di Asia Tengah dan yang lainnya di Asia Tenggara, meskipun masih sama-sama Asia. Dan ini terjadi setelah beliau budak angon atau Satrio Piningit telah dinobatkan sebagai sang khalifah. Materi ini sebenarnya merupakan materi yang seharusnya atau sebaiknya dibahas setelah nanti, yaitu setelah materi-materi sebelum beliau dilantik menjadi seorang khalifah. Akan tetapi mengingat bahwa materi ini akan menjadi sebuah landasan untuk materi-materi selanjutnya, meskipun materi selanjutnya itu membahas tentang beliau sebelum beliau dinobatkan, maka dengan alasan tersebut saya mengetengahkan materi ini sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Di dalam salah satu serat peninggalan leluhur kita, yaitu yang dikabarkan oleh beliau Prabu Jayabaya, beliau memberikan informasi kepada kita tentang tempat tinggal sang Satrio Piningit setelah beliau ini dinobatkan menjadi penguasa negeri kita, yaitu bahwasanya kedatone pan kekalih ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji, yang artinya tempat tinggalnya atau istananya itu ada dua. Yang pertama adalah di Mekah, dan yang berikutnya adalah di tanah Jawa. Menggunakan kata Jawi ini juga sebuah simbol yang menyatakan kekhususan sesuatu di mana maknanya hanya orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan bahasa yang tinggi dan juga tingkat pengetahuan kebatinan yang tinggi yang insya Allah akan memahami dan mengetahui tepatnya yang dimaksud sebagai tanah Jawi itu di mana. Mengapa beliau budak angon atau Satrio Piningit setelah menjabat sebagai seorang khalifah, yang mana sebenarnya beliau sejatinya 7 turunan, paling tidak 7 turunan, beliau memiliki darah daging asli dari bumi Jawa.
dari tanah Jawa, dari bumi Indonesia. Tetapi memang untuk silsilah ke atasnya, beliau memiliki kaitan dengan silsilah terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sini saya nyatakan kembali bahwasanya beliau Budak Angon atau Satrio Piningit memang adalah nyata-nyata keturunan dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah untuk silsilahnya akan saya berikan secara lengkap nanti di konten-konten yang akan datang. Dan sekali lagi saya nyatakan, meskipun sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini memiliki keterkaitan silsilah dengan Rasulullah Muhammad SAW, beliau bukanlah Imam Mahdi seperti yang dikenal atau dipahami oleh sebagian besar dari kita dan sebagian besar dari mereka yang masih bersikukuh tentang hal ini. Tentang penjelasan perbedaannya insya Allah akan saya ulas lagi, saya tambahkan hal-hal penting yang membedakan antara Budak Angon dengan Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai Al-Mahdi dari Indonesia dengan beliau Imam Mahdi yang berasal dari tanah Arab. Demikian informasi yang bisa saya sedikit bocorkan di sini. Beliau sebagai keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW tentu saja memiliki hak dan bahkan bisa dibilang kewajiban untuk memelihara tanah Mekah, untuk memelihara dua masjid yang mulia di sana, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebagai seorang wali atau sebagai seorang pemelihara atas dua kota suci Al-Haramain. Dan beliau dikarenakan memiliki darah 7 turunan, paling tidak adalah seorang Jawa Putra yang tinggal di Pulau Jawa, di bumi Jawa, yaitu Jawa Jawi, maka beliau pun juga memiliki hak dan memiliki kewajiban pula untuk menjaga tanah Jawa. Apalagi di pundak beliau disematkan identitas lainnya sebagai bekel punden Jawa, sebagai pancang atau sebagai patok bagi tanah Jawa. Dan patok yang beliau sandang adalah patok yang sangat suci, yang sangat murni dan merupakan amanah dari leluhur kita agar bagaimanapun beliau harus tetap tinggal di tanah Jawa. Kelak ketika beliau telah menjabat sebagai sang khalifah, di kedua tempat itulah beliau akan sering pulang pergi dan di kedua tempat itulah beliau akan sering bertempat tinggal. Meskipun beliau akan mengelilingi dunia sebagaimana tugasnya untuk membereskan atau untuk membenahi segala kecarut-marutan yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, sebab memang adalah takdir beliau sebagai seorang pemimpin dunia. Tetapi dengan adanya kewajiban terhadap dua istana ini, beliau akan bertempat tinggal, akan berdomisili di kedua tempat itu, yaitu di Mekah dan di bumi Jawi. Namun, meskipun beliau bertempat tinggal di kedua tempat itu, ibu kota negara akan tetap berbeda tempatnya dan pusat pemerintahan akan beda tempatnya. Dua tempat tadi, yaitu Mekah dan bumi Jawi, hanyalah istana beliau, dan itu adalah tempat yang sangat pribadi untuk beliau.
di mana dari kedua tempat itu beliau akan memimpin, akan banyak menghabiskan waktu untuk mengatur negara, terutamanya adalah untuk membuat aturan-aturan yang kemudian akan dijadikan sebagai perundang-undangan, sebagai wujud dan cara untuk mengelola ketatalaksanaan negara. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang dua istana ini. Dan sebagai informasi tambahan, meskipun beliau akan bertempat tinggal dan memiliki istana di dua tempat, yaitu Mekah dan juga Tanah Jawi, akan tetapi beliau akan menghembuskan nafas di Tanah Jawi, di istananya yang di Tanah Jawa, dan kelak istananya ini ketika menjelang kemunculan Dajjal dan setelah beliau mangkat, setelah beliau meninggal dunia, akan hilang sebagaimana hilangnya bumi Pajajaran dan sebagaimana hilangnya istana Pajajaran atau kerajaan Pajajaran. Ini merupakan sebuah identitas sejati dari beliau yang turun dari leluhurnya, yaitu Sang Prabu Siliwangi, dan juga sekaligus sebagai berkah bagi Tanah Jawa. Sungguh Tanah Jawa tempat beliau berada adalah tanah yang sangat terlindungi, sangat terjaga, dan benar-benar memiliki karomah yang sangat terasa bedanya dibandingkan dengan tanah-tanah yang lainnya. Di bumi ini, tanah tempat beliau berada, itulah tanah yang diberkati setelah Mekah dan Madinah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.